Aspirasi harus disampaikan melalui ruang keselamatan dan harus mendapat perlindungan. Dan potensi-potensi kekerasan harus dicegah sedini mungkin, sehingga demokrasi memberikan ruang bagi perbedaan pendapat tetapi tidak memberikan ruang bagi kekerasan. Untuk melengkapi informasi fakta yang temuan, kami berikan kesempatan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan secara komprehensif untuk diketahui oleh masyarakat secara umum. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih yang kami hormati Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian media, pada kesempatan pagi hari ini kami dari jajaran Satuan Tugas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya akan menyampaikan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana menyebabkan kebakaran dan atau keamanan umum dan atau pengeroyokan dan atau manipulasi data seolah data otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau pasal 309 pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang. Terdiri dari 10 orang klaster pembiayaan dan 53 orang klaster pelaksana. Teman-teman sekalian, berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini. Konsolidasi tersebut berlangsung secara bertahap dan menunjukkan adanya proses penguatan narasi, pengumpulan donasi, mobilisasi, serta persiapan sarana yang diduga akan digunakan di dalam penggunaan penunggangan aksi tersebut. Tahapan-tahapan tersebut berlangsung dari mulai tahapan konsolidasi, di mana pada tahap ini sejumlah unsur melakukan konsolidasi internal dan membangun kesamaan isu yang akan disuarakan. Salah satu isu utama yang berkembang saat ini adalah RUU Perampasan Aset. Dalam tahapan ini, konsolidasi diarahkan pada penyamaan persepsi serta penguatan narasi yang selanjutnya akan disampaikan ke publik. Kemudian selanjutnya, kelompok ini melakukan penguatan narasi dan penggalangan dana. Pada tahapan konsolidasi lanjutan melalui penguatan narasi dan penggalangan dana, para pelaku mulai menggulirkan isu kepada publik dalam bentuk pelaksanaan penyebaran flyer-flyer provokatif, serta mengundang elemen-elemen lain untuk melakukan amplifikasi, melakukan aksi, menyebarkan isu, dan mengumpulkan pergerakan. Dalam hal penggalangan donasi diduga ada indikasi upaya-upaya menerima dana baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya tahapan hari H atau aksi utamanya, mereka akan melakukan aksi penunggangan
di dalam kegiatan aksi penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini di kawasan DPR MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur. Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat dugaan mekanisme mobilisasi massa yang dilakukan secara berjenjang melalui pemanfaatan berbagai platform media sosial maupun aplikasi komunikasi digital. Mekanisme tersebut diduga meliputi penyebaran narasi dan ajakan, perekrutan peserta secara berjenjang, pengumpulan dan pengorganisasian massa, serta persiapan sejumlah sarana dan prasarana yang diduga akan digunakan pada saat pelaksanaan aksi tersebut. Dalam prosesnya, penyidik juga menemukan adanya dugaan persiapan dan penyiapan sarana yang berpotensi digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan dan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk memastikan siapa saja yang memiliki peran dalam proses perekrutan, pembiayaan, penyediaan sarana, pengorganisasian massa, serta pihak yang memberikan perintah atau arahan. Dalam hal ini penyidik sedang melakukan pendalaman itu, kemudian dalam rangka mengungkap rangkaian peristiwa dan peran masing-masing pihak, Polda Metro Jaya telah melakukan sejumlah tindakan penyidikan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus preventive strike untuk mencegah potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih luas. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan hasil deteksi dan pemetaan terhadap dinamika kelompok, pola konsolidasi, komunikasi, mobilisasi massa, penggalangan dana, donasi, serta adanya temuan barang-barang yang diduga berpotensi digunakan melakukan tindak pidana atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Preventive strike dalam konteks ini merupakan langkah kepolisian untuk melakukan pencegahan secara dini terhadap potensi berkembangnya suatu situasi menjadi gangguan Kamtibmas dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum, profesionalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang terduga sebagai perekrut dan penyedia dana di dalam mempersiapkan aksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sumber pembiayaan, pola perekrutan, komunikasi antar pihak, serta tujuan dan peran masing-masing dalam rangkaian kegiatan tersebut. Dan penyidik saat ini telah melakukan pengamanan dan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana rekan-rekan lihat bersama di hadapan kita. Terdapat 39 pucuk atau unit senjata tajam, kemudian 2 pucuk airsoft gun, 1 tabung gas isi airsoft gun, kemudian 25 gram gotri untuk isi airsoft gunnya, 3 buah stick golf, 7 dirigen bahan bakar bensin, 201 botol kaca berikut sumbu,
kemudian 1 unit toa, 1 buah pilok, 11 tas ransel yang diduga ini akan digunakan untuk membawa molotov-molotov ini pada saat pelaksanaannya. Kemudian 4 buah banner, 4 strip tramadol, dan 2 strip diazepam. Langkah tersebut merupakan bagian daripada preventive strike, yaitu mencegah agar barang-barang yang berpotensi digunakan untuk melakukan kekerasan, menyebabkan kebakaran, maupun mengganggu keamanan dan ketertiban umum tidak sampai digunakan dalam upaya penunggangan terhadap aksi unjuk rasa yang ada. Kami melakukan langkah-langkah untuk agar tidak terjadi penunggangan terhadap aksi unjuk rasa yang akan dilakukan. Adapun dalam hasil penyelidikan bahwa sumber uang yang digunakan untuk membeli bahan-bahan yang diduga akan digunakan dalam pembuatan bom molotov dan pengadaan senjata tajam berasal dari uang pribadi, uang yang diberikan oleh pihak lain, maupun dana yang diperoleh melalui mekanisme open donasi. Penyidik masih melakukan pemeriksaan serta penelusuran terhadap keterangan para pihak melalui komunikasi, transaksi keuangan, dan bukti lainnya. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa langkah-langkah yang dilakukan merupakan bagian dari upaya preventive strike, yaitu tindakan pencegahan dini yang dilaksanakan berdasarkan hasil deteksi, pemetaan, dan informasi yang diperoleh kepolisian guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum berkembang menjadi situasi yang lebih luas. Kepolisian tetap menghormati hak asasi manusia, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun, kebebasan penyampaian pendapat harus dilaksanakan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, serta tidak disertai dengan tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat, petugas, maupun merusak fasilitas umum. Dengan pendekatan tersebut, Polda Metro Jaya mengedepankan prinsip deteksi dini, pencegahan dini, dan penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Polri menjamin pelayanan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan secara humanis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polda Metro Jaya akan mengawal setiap aksi agar dapat berlangsung aman dan tidak ditunggangi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang akan berbuat kerusuhan. Kami menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan maupun informasi yang belum terverifikasi, serta tidak membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan preventive strike yang kami lakukan guna menjamin penyampaian pendapat di muka umum bisa berjalan dengan lancar tanpa ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memiliki agenda-agenda lain untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Direktur. Kita ketahui bersama bahwa demokrasi bukan hanya tentang kebebasan untuk berbicara, tetapi juga tentang kedewasaan untuk menjaga agar setiap suara yang hadir tanpa berubah menjadi ancaman bagi orang lain. Polri hadir sebagai fasilitator demokrasi.
Kami persilakan rekan-rekan untuk melengkapi pemberitaan, untuk mengajukan pertanyaan. Ya, Mbak Ani, karena mulai dari pagi ya tadi. Selamat siang, Pak Dir, Pak Kabit. Mau tanya, tadi kan ada 60 lebih yang ditangkap, itu sekarang statusnya apa, yang ada, apa semuanya udah jadi tersangka atau masih ada yang terduga pelaku atau saksi? Terus ini kan di bannernya tertulis gigs Charity for NTT apa, ini sebetulnya mereka memang menggalang dana untuk NTT acara musiknya atau itu cuma apa ya, kayak semacam modusnya aja? Terus kalau di media sosial ini beredar juga infonya katanya ada beberapa perempuan Pak yang ditangkap, apa itu termasuk dari sini juga, dan ada berapa kira-kira yang perempuan yang ditangkap di sini? Terima kasih. Saya Irin Pak dari CNN, mau memperjelas jumlah yang ditahan saat ini. Tadi Pak Kabit bilangnya 65, tapi Pak Dir bilangnya 63. Itu jumlahnya yang benar yang berapa? Terus kemudian rata-rata usia mereka yang ditangkap itu berapa usianya, rentang usianya? Kemudian asalnya mereka dari mana dan ditangkap di mana? Kemudian memperjelas lagi pernyataan Pak Dir, apakah mereka memang sudah diincar sejak dari konsolidasi dan menyebarkan flyer yang menuntut atau membawa isu tentang undang-undang perampasan aset? Terima kasih. Ya, satu orang lagi. Ya, silakan. Izin Pak Dir, Pak Kabit, Rahmat dari Alright. Mengenai barang bukti, ini kan nampaknya kayak dari sebilah pisau, senjata tajam ini nampaknya baru kelihatannya. Sebenarnya mereka ini sudah merencanakan dari penggalangan dana sampai akhirnya ingin merusuh di hari ini di demo itu sudah berapa lama? Lalu dari rencana para pelaku ini, apakah ada rencana untuk melakukan upaya-upaya untuk menyatroni rumah-rumah pejabat seperti kayak kejadian tahun lalu, penjarahan? Kurang lebih seperti itu, Pak Dir. Terima kasih. Oke, kita jawab dulu ya. Tadi pertanyaan Mbak Ingrid terkait tentang jumlah berbeda. Total 65, 63 orang yang diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan 2 orang oleh Direktorat Siber. Yang 2 oleh Direktorat Siber sudah dilakukan penahanan, yaitu dengan inisial R dan Z. Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian, kami jawab hari ini. Selanjutnya silakan dijawab oleh Bapak Direskrim Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Tadi sebagaimana disampaikan, kami merupakan tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Resiber Polda Metro Jaya. Tadi disampaikan yang 2 sudah dilakukan penahanan itu terdahulu. Nah, yang hari ini 63 sedang dalam proses pendalaman. Nanti sesuai dengan peran dan tugasnya di antara mereka, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kemudian mereka kami amankan di wilayah Jakarta Timur dan asalnya itu dari berbagai wilayah. Ada yang berasal dari Bogor, ada yang berasal dari Bekasi, Depok, Tangerang, Bandung. Nah, ini berkumpul di dalam satu tempat. Kemudian tadi sudah kami sampaikan juga rekan-rekan sekalian di awal bahwa proses ini mereka mempersiapkan cukup panjang waktunya, baik itu dari mulai proses konsolidasinya, kemudian proses pembangunan narasi dan pengumpulan donasi, kemudian bagaimana mempersiapkan ini semua sebagaimana yang rekan-rekan perhatikan. Dan sebagaimana tadi dipertanyakan, mungkin di antara yang ada di hadapan kita ini terlihat baru atau ada yang baru juga, itu adalah salah satu
upaya yang dilakukan oleh mereka untuk mempersiapkan rencana penunggangan terhadap aksi yang terjadi hari ini. Saya kira itu ya. Apa? Untuk barang-barang bukti yang ada di depan ini? Oh, baik. Ini yang kita lakukan pendalaman. Karena kami menemukan ada indikasi membalut dengan kegiatan sosial, tapi kemudian penggunaannya digunakan untuk hal yang melawan hukum. Nah, inilah yang makanya kami lakukan pendalaman khusus yang tadi itu. Karena kami juga cukup menarik ketika ditemukan seperti ada penggalangan dana untuk kegiatan sosial, namun ternyata kegiatannya adalah bukan untuk kegiatan sosial. Nah, itu yang kami dalami. Jumlah aliran dananya untuk membeli atau yang mereka berhasil kumpulkan itu berapa, Pak? Ada perkiraannya tidak? Ini sedang kita mintakan transaksi perbankannya ya. Masih berproses. Nah, perlu saya tambahkan, tadi yang 2 oleh Direktorat Siber terkait tentang seorang berinisial P, MNP, ini diamankan di Sumatera Utara. Jadi bagaimana tentang postingan provokasi, ada barcode yang untuk mengajak cara pembuatan bom Molotov. Nah, dari postingan itu ada indikasi implikasinya kaitan dengan yang temuan kita pada hari ini. Mungkin dari rekan ada yang mau bertanya kembali? Ya, silakan. Ya, izin saya Ansari dari Bisnis Indonesia. Pak mau tanya tadi untuk asal dari 63 pelaku ini dari mana sama rentang usianya berapa? Terima kasih, Pak. Kalau asalnya tadi sudah dijawab ya sama saya. Untuk rentang usianya usia pelajar. Tadi asalnya kan sudah saya jelaskan tuh asalnya. Atau saya ulangin lagi. Asalnya itu dari berbagai wilayah yang berkumpul jadi satu di satu tempat di wilayah Jakarta Timur. Itu ada yang dari Bandung, Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok dan sekitarnya yang berkumpul di situ. Teman-teman nanti yang lain mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang sama. Terima kasih. Itu ya rekan-rekan, ya terakhir. Pak, saya izin Pak Dir, Pak Kabit, saya Ben dari Kompas TV. Pak, memastikan sekali lagi untuk 63 orang ini berarti satu kelompok dugaannya adalah anarko. Dari kelompok yang sama, apakah dari kelompok berbeda? Kelompok berbeda-beda dengan jaringan terafiliasi anarko. Oke. Mahasiswa. Ya. Sebagian ada pelajar. Sebagian ada kelompok pelajar. SMK. Itu ya rekan-rekan sekalian, terjawab. Kritik dapat disampaikan dengan tegas, aspirasi dapat diperjuangkan dengan kuat, tetapi keselamatan dan hukum dan martabat sesama tetap menjadi batas yang tidak boleh dilampaui. Jakarta adalah ruang bersama. Menjaga Jakarta berarti menjaga agar setiap ruang kehidupan dan tetap terbuka, setiap hak dapat dijalankan, dan setiap perbedaan dapat dikelola tanpa kehilangan rasa menghormati. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.